Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fari. Untuk di video kali ini saya akan pembahasan tentang falas, yaitu valuta asing. Nah, di penjelasan saya nanti akan ada fungsi, jenis, sistem, dan juga perhitungannya. Ya, valuta asing atau falas adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam perdagangan berskala internasional, di mana para pelaku transaksi dan negara yang bersangkutan telah mengetahui mata uang tersebut. Jadi, mata uang manakah yang dimaksud dan bagaimana sistemnya? Untuk yang pertama ada pengertian valuta asing atau falas nih. Seperti yang telah dijelaskan sedikit di atas, falas adalah mata uang asing yang diterima, diakui, serta digunakan antara pembisnis untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Karena merupakan mata uang asing, maka falas tak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran perdagangan dalam negeri. Tetapi perlu diketahui pula bahwa tak semua mata uang asing dapat dipakai pada transaksi internasional. Pasalnya, mata uang untuk falas haruslah termasuk ke dalam kelompok hard currency atau mata uang yang nilainya kuat terhadap lainnya. Mata uang hard currency utamanya berasal dari negara maju dengan pengaruh ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara lain di dunia. Contoh misalnya mata uangnya adalah euro, dolar Amerika Serikat, dan yen Jepang. Lantas, apakah rupiah tergolong hard currency? Ya, sayangnya mata uang negara kita, negara Indonesia ini masih terbilang lemah dan sangat jarang dimanfaatkan untuk alat pembayaran berskala internasional. Oleh karenanya, rupiah tercatat sebagai soft currency. Tak hanya itu, falas juga merupakan bagian dari devisa negara. Devisa adalah kekayaan negara yang berada di luar negeri dengan wujud dan dapat berupa barang, jasa, ataupun mata uang. Sehingga semakin sering mata uang suatu negara digunakan, semakin menguntungkan juga hal tersebut bagi negara yang bersangkutan. Kira-kira kapan falas itu dibutuhkan? Sesuai pengertian falas dibutuhkan ketika kawan-kawan ini mau melakukan kegiatan jual beli dengan partner bisnis di luar negeri atau internasional, seperti ekspor dan impor. Mata uang yang digunakan haruslah resmi ya saat bertransaksi dan bersifat resmi, juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, untuk fungsi falas tersendiri adalah pembahasan secara umumnya, falas berperan cukup besar dalam transaksi perdagangan global. Akan tetapi falas memiliki fungsi lain. Nah, apa saja kira-kira? Fungsinya adalah yang pertama, sebagai alat pembayaran berskala internasional. Falas umumnya digunakan sebagai alat pembayaran pada perdagangan internasional. Akan tetapi falas rupanya juga bisa dipakai untuk membayar hutang negara ke negara lain, di mana mata uang asing tersebut telah bersifat sah dan resmi. Nah, untuk yang kedua ada sebagai alat tukar berskala internasional. Jadi tidak hanya pada aktivitas jual beli barang, jual beli jasa juga bisa dipakai untuk transaksi jasa antar negara. Yang ketiga ada mengendalikan kurs mata uang. Jadi dia mampu mengendalikan kurs ya. Kurs mata uang harus dikendalikan karena hal ini dapat bergerak secara fluktuatif naik maupun turun.
Nah, untuk menghindarinya, pemerintah akan memanfaatkan falas agar kurs mata uang negaranya tetap stabil. Nah, yang keempat, mempermudah aktivitas perdagangan internasional. Valuta asing atau falas adalah mata uang asing yang telah sah serta dipercaya oleh kedua belah pihak dan juga negara yang bersangkutan. Hal ini tentunya memudahkan sekaligus memperlancar aktivitas transaksi. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis falas. Falas berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu falas fisik dan falas non-fisik. Falas fisik tentunya uang asing yang berupa logam atau kertas. Sedangkan yang non-fisik merupakan uang asing berbentuk surat-surat berharga seperti wesel dan cek. Sedangkan menurut bentuknya, falas bisa digolongkan menjadi 4, yakni mata uang asing, saldo kredit, surat wesel luar negeri, dan hak penerimaan pembayaran. Sistem valuta asing. Ketika pembahasan tentang falas, tentunya akan mengenal istilah kurs. Namun apa itu kurs? Ya, jadi kurs itu nilai tukar atau harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Berhubungan dengan hal tersebut, sekarang saatnya bagi kawan-kawan untuk mengetahui seberapa sistem valuta asing. Ada yang pertama itu sistem kurs bebas atau biasa disebutnya floating ya. Besarnya kurs valuta asing ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran disebut sistem kurs bebas atau floating. Nah, sistem ini tidak mengikut campur tangankan pemerintah ke dalam penentuan kurs mata uang yang hendak dipertukarkan. Sehingga nilai kurs mata uang benar-benar bebas. Contohnya adalah sebuah marketplace yang hanya menerima mata uang dolar untuk bertransaksi, baik bertransaksi dalam negaranya sendiri maupun negara lain. Kedua, sistem kurs tetap berbanding berbalik dengan sistem kurs bebas tadi. Sistem kurs tetap mengikat serta pemerintah ke dalamnya. Artinya adalah kurs mata uang secara mutlak tergantung pada pemerintah. Yang ketiga ada sistem kurs terkendali. Artinya terkontrol. Sistem kurs terkendali melibatkan bank sentral sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian falas di negara yang bersangkutan. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem kurs tetap dan bebas. Meskipun masih dapat mengalami kenaikan maupun penurunan secara bebas, namun pergerakannya akan tetap terkontrol agar tidak terlalu drastis atau ekstrim. Nah, perhitungan kurs valuta asing nih untuk yang terakhir ini ya. Setelah mengenal beberapa hal tentang falas, sekarang saatnya bagi Anda untuk memahami perhitungan kurs falas asing. Jadi bagaimana itu? Untuk langsung aja, contohnya adalah pada perhitungan berikut. Kawan-kawan akan menemui istilah kurs jual dan kurs beli. Kurs adalah nilai tukar mata uang. Jadi kurs jual adalah kurs yang digunakan ketika Anda hendak menukarkan rupiah dengan mata uang asing. Sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku saat seseorang ingin menukar mata uang, tentunya mata uang asing, ke dalam bentuk rupiah. Contohnya, Anda akan melakukan tugas dinas ke Amerika. Kantor memberikan dana perjalanan sebesar 140 juta sebelum berangkat nih.
tentunya Anda harus menukarkan uang tersebut ke dalam dolar AS. Nah, nilai tukar pada uang negara AS saat itu ya, misalnya itu saat kurs jualnya 14.000 per dolar, kurs belinya 13.000 per dolar, maka itu artinya Anda mendapat biaya perjalanan sebesar 140 juta dibagi 14.000 sama dengan ya 10.000 dolar Amerika Serikat. Anda juga menghasilkan 7.000 dolar Amerika selama dinas. Kalau tiba-tiba lebih ya, maka uang yang tersisa adalah 3.000 dolar Amerika. Kemudian selanjutnya untuk tebusan, mata uang tersebut akan ditukar kembali ke rupiah sebanyak berapa, misalnya 3.000 dikali 13.000 sama dengan 39 juta. Jadi uang yang tersisa adalah 39 juta. Nah, baik teman-teman, itulah informasi lengkap mengenai falas yang untuk kita ketahui bersama. Falas adalah mata uang asing yang memiliki berbagai fungsi. Salah satunya adalah sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, sehingga kegiatan jual beli tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.